Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung kembali dalam kelas planktonologi. Jadi kita akan melanjutkan perkuliahan planktonologi setelah sebelumnya kita belajar plankton secara umum, kemudian pembagian plankton dan diversitas plankton. Kemudian pada hari ini kita akan melanjutkan topik selanjutnya yaitu diversitas fitoplankton. Jadi kita mulai fokus ke salah satu jenisnya, yaitu jenis dari kelompok fitoplankton. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar beberapa submateri dari judul ini, yaitu judul diversitas fitoplankton. Antara lain materinya ada 4 ya, secara garis besar. Tapi nanti ada pembagian lagi dari empat subtopik ini, ada pembagian-bagian lagi yang menjelaskan sub-subtopik ini. Yang pertama adalah, jadi sebelum kita belajar mengidentifikasi plankton, kita harus tahu dulu bagaimana sih sebenarnya metode cara untuk pengidentifikasian plankton atau kalau kita bilang taksonomi. Jadi bagaimana kita membedakan satu spesies dengan spesies yang lainnya atau bagaimana kita berusaha mengidentifikasi spesies yang kita dapat dengan metode dengan taksonomi yang benar dengan menggunakan kunci identifikasi, kunci determinasi dan dengan menggunakan metode dikotomi. Jadi pada awal materi hari ini kita akan bicara tentang definisi klasifikasi, jadi bagaimana proses klasifikasi, kemudian akan bicara dengan taksonomi, apa yang dimaksud dengan taksonomi, dan penjelasannya. Setelah jelas bagaimana kita bisa membedakan suatu organisme berdasarkan metode-metode yang ada tadi, kemudian kita baru belajar tentang penggolongan fitoplankton. Jadi penggolongan fitoplankton berdasarkan karakteristiknya nanti. Jadi nanti ada dari pigmen, dari klorofil, dari cadangan makanan, dan lain-lain. Kemudian nanti ada juga karakteristik yang terakhir kita akan belajar tentang karakteristik jenis fitoplankton. Jadi beberapa fitoplankton itu memiliki sifat yang sangat unik ya. Sifat misalnya dia mampu memandarkan cahaya, kemudian bagaimana sih plankton itu sebenarnya kok dia mampu um, mengapung. Nah, jadi bagaimana sih caranya dia mampu mengapung dalam suatu perairan. Kemudian juga kita akan belajar tentang klorofil, jenis-jenis pigmen, jenis-jenis klorofil yang ternyata ketika nanti kita belajar uh, pembagian daripada fitoplankton, jadi kalau kita plankton nanti ada Basilarophyta, ada Chlorophyta dan lain-lain. Pembagian itu didasarkan dari karakteristiknya nih, terutama dari jenis pigmen ataupun jenis klorofil yang terdapat pada masing-masing fitoplankton yang akan kita pelajari minggu depan. Pembagiannya 3 kelas ada di saya dan 4 kelas ada di Bu Ayu UWK. Mungkin sudah diberikan materinya oleh Bu Ayu UWK nanti. Jadi ini adalah garis besar materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, jadi kita akan masuk langsung ke materi yang pertama pada hari ini yaitu klasifikasi dan taksonomi. Jadi ini ilmu yang dasar sekali bagaimana kita bisa mampu mengelompokkan suatu organisme dari ciri morfologi tubuhnya dia. Misalnya kalau dalam vertebrata bagaimana dia dalam berkolom Pisces, Aves, mamalia dan lain-lain. Nah, itu pengelompokannya. Kenapa mereka bisa mengelompok seperti golongan Pisces, Aves, mamalia dan lain-lain? Karena yang pertama dia memiliki ciri fisik yang mirip satu dengan yang lainnya pada kelompok Pisces misalnya. Misalnya pada kelompok Pisces itu ciri utamanya dia adalah bernafas menggunakan insang. Nah, kemudian memiliki sisi hidup di air. Nah, itu salah satu. Jadi pada teori klasifikasi, bagaimana kita mampu mengelompokkan setiap organisme yang kita jumpai berdasarkan dari ciri tertentu yang dimiliki oleh organisme tersebut. Nah, pada plankton, khususnya fitoplankton, bagaimana kita mampu mengelompokkan setiap jenis plankton yang kita dapatkan atau setiap jenis uh, sel fitoplankton yang kita dapatkan, kita mampu mengelompokkan, oh ini masuk ke kelas ini masuk ke kelas ini masuk Basilorophyta, ini Chloro, ini Chryso, ini Piro, dan lain-lain. Nah, itu berdasarkan yang pertama dari ciri-ciri tubuhnya. Jadi kita bisa tahu membersihkan, oh ini masuk ini, dan ini masuk ini, dan si misalnya si C masuk apa. Nah, dalam cabang ilmu ini adalah salah satu cabang ilmu dari ilmu dasar kita, yaitu biologi. Jadi mempelajari pengelompokan organisme, kalau induk utamanya disebut dengan taksonomi. Jadi ilmu utamanya taksonomi.
Tujuan dari taksonomi inilah mempermudah pengidentifikasian suatu jenis, sorry, mempermudah pengidentifikasian suatu jenis. Jadi gampang kita ketika dia punya ciri-ciri misalnya berenang menggunakan insang, punya sirip, mempunyai sisik. Nah, ini apa nih? Oh, ini masuk Pisces. Tapi kalau Pisces nanti dikelompokkan lagi tuh sampai ke tingkat spesiesnya. Pada plankton itu juga menarik tuh. Pada plankton kita juga mampu mendeskripsikan sampai tingkat spesies. Cuma kalau di lab kita di Fakultas Kelautan Perikanan, kita belum mampu sampai tingkat spesies. Kenapa? Karena memang kita memiliki peralatan yang belum cukup untuk bisa mengidentifikasi sampai kita mendapat detail banget dari bagian morfologi si plankton tersebut, mau itu fitoplankton ataupun zooplankton. Sehingga biasanya kita lakukan sampai hanya di tingkat genus saja. Biasanya genus sudah memiliki kemiripan sedikit-sedikit, jadi susah banget kalau kita menggunakan peralatan yang sekarang, mikroskop yang sekarang untuk bisa mampu mengidentifikasi sampai di tingkat spesies. Sehingga kalau kakak kelasnya penelitian di sana biasanya eh, tabel yang dibuat, tabel identifikasi itu dibuat hanya sampai tingkat genus saja. Bukan berarti tidak bisa sampai spesies, cuma dengan peralatan yang sekarang kalau kita identifikasi sampai spesies itu lebih banyak biasnya takutnya. Lebih banyak bias-biasnya artinya misalnya kita menemukan satu spesies yang sebenarnya nggak ada di Indonesia. Cuma karena kita tidak mampu mengamatinya secara detail setiap bagian tubuhnya, jadi kita menjadi salah interpretasi terhadap spesies tersebut. Jadi untuk amannya ya udah kita klasifikasikan hanya sampai di genus saja. Apakah itu salah? Enggak salah kok. Tetap suatu hasil, suatu karya ilmiah yang mampu dipertanggungjawabkan kok. Dan kita pun dengan clear juga mampu bertanggung jawab karena kalau sampai tingkat genus biasanya dia memiliki kemiripan antara satu spesies dengan spesies lain. Cuma ketika udah di sampai tingkat spesies ada kunci identifikasi yang memang harus diperhatikan betul sekali. Tapi kalau sampai tingkat genus biasanya ya masih memiliki 70 sampai 80% kemiripan. Sehingga biasnya nggak terlalu lebar-lebar banget kalau kita salah identifikasi. Nah, tujuannya adalah mengidentifikasi jenis menjadi lebih mudah dan akurat. Nah, karena nanti kalau kalian punya buku kunci identifikasi, misalnya buku identifikasi plankton, Bellwether atau lain-lainnya, nanti akan biasanya bertahap tuh. Bentuknya dulu, misalnya kalau kita plankton. Bentuk dulu, oh ini bentuk kotak. Masuk apa, kemudian ada ciri khususnya lagi, jadi bertahap kita identifikasi. Cuma kadang-kadang kalau gampangnya teman-teman kalau memang sudah paham ya sih nggak apa-apa. Oh ini masuk Scleroderma, oh ini masuk Cetoceros, oh ini masuk Ceratium, oh ini masuk Cosmodicus, karena kita tak tahu. Cuma kalau kita pertama kali lihat jenis plankton tertentu, nah kita mulai dari dasar banget. Misalnya dari bentuknya apakah kokus, ataukah bulat, ataukah segitiga, atau apa-apa. Nanti baru beranjak ke penciri-ciri khususnya, sehingga nanti di finalnya setelah kita dapat identifikasinya, kita akan tahu, oh ini termasuk genus ini. Nanti ada video yang akan menjelaskan tentang bagaimana step by step dari pengklasifikasian secara taksonomi ini menggunakan kunci determinasi atau metode dikotomi. Jadi ini metode ini untuk mengetahui hubungan antar jenis. Jadi bisa kita membuat pohon kekerabatan, biasanya hubungan kekerabatan yang antar spesiesnya berdasarkan dari ciri morfologisnya. Itu bisa sekali dibuat dengan ini. Nah, taksonomi itu apa sih? Taksonomi adalah makhluk hidup atau sekelompok makhluk hidup, kelompok spesies atau kalau kita bilang kelompok plankton yang mempunyai anatomi dan fisiologi yang sama, dan kemudian mereka ditempatkan dalam satu kelompok. Jadi dia dikelompokkan berdasarkan pertama anatomi morfologi yang mirip banget, bentuk tubuhnya mirip. Mungkin kalau plankton itu atau fitoplankton yang satu punya bentuk segitiga, yang satu punya bentuk kotak, itu dikelompokkan dalam satu genus misalnya. Biasanya enggak, biasanya kotak-kotak bulat-bulat kayak itu. Jadi dia dalam satu genus itu dia memiliki bentuk tubuh yang mirip. Kemudian tipe dalam kelompok yang punya sifat sama ditempatkan dalam satu subkelompok sampai mendapatkan subkelompok terakhir yang dapat dibedakan atas sifat yang khas atau final resultnya atau hasil akhirnya spesies apa nih, berdasarkan dari kita lihat kesamaan, kemudian kita cari di buku kunci identifikasinya, oh dari semua kesamaan ini menjurus ke dalam spesies. Apakah ini 100% benar? Belum tentu juga, tapi 90% bisa dikatakan mirip kalau pada spesies-spesies tertentu yang memiliki kunci identifikasi yang clear, nah, yang jelas. Jadi kita bisa kita pelanggan tersebut kita bisa declare, oh ini jelas. Cuma kalau ada spesies-spesies yang memang dia uh, bentuk tubuhnya sangat mirip sekali, warna tubuhnya mirip sekali, bagian tubuhnya sangat mirip sekali, dan itu bisa kemungkinan salah identifikasi atau
kekeliruan, bukan salah ya, kekeliruan identifikasi. Nah, itu perlu proses identifikasi yang lebih detail lagi. Bukan hanya berdasarkan dari morfologi atau fisiologinya, tapi juga kita harus mempelajari dari materi genetik yang terkandung dalam fitoplankton tersebut. Nah, itu untuk bisa mengetahui dia benar-benar spesies A, dugaannya di awal, kadang-kadang kita dari hasil morfologi ataupun fisiologi kita bisa menduga, oh ini spesies A misalnya. Nah, untuk klarifikasinya, kita bisa menggunakan materi genetik seperti DNA atau RNA ataupun materi genetik lainnya yang umum misalnya sih DNA-nya sehingga kita tahu benar dan yakin benar bahwa dari morfologinya A, dari DNA-nya apakah A. Nah, dalam metode taksonomi ini yang sering disebut dalam proses identifikasinya untuk mengklasifikasikan dengan namanya kunci dikotomi atau metode dikotomi. Metode dikotomi atau kunci dikotomi adalah cara membandingkan tiap ciri yang dimiliki oleh spesies yang dijadikan objek. Jadi membandingkan setiap spesies yang jadi objek pengamatan kita, setiap ada satu ciri yang cocok akan dilanjutkan dengan ciri yang lain. Jadi misalnya biasanya paling dasar dulu lah. Kalau di plankton paling dasar bentuk tubuh dulu. Oh, bentuk tubuh apa nih? Setelah bentuk tubuh, warna tubuh. Warna tubuh nanti akan ada bagian yang lainnya. Kemudian selnya seperti apa. Nah, itu. Jadi mulai dia bertingkat dari yang paling dasar, yang paling umum dulu sampai mulai mengkhusus, 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 mengkhusus. Sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada kunci determinasi spesies. Oke. Nanti setelah dapat nih spesiesnya, nah nanti baru akan ada penurian nama ilmiah atau genus sistem untuk makhluk hidup yang disebut dengan binomial nomenklatur atau nomenklatur binomial yang ditemukan oleh Linnaeus tahun 1758 pada proyeknya dia yaitu Systema Naturae. Nah, ini yang dimaksud dengan metode dikonomi atau kunci determinasi tadi. Jadi ini cuma contoh nih vertebrae. Vertebrae contoh apakah memiliki rambut? Yes, oh mamalia juga dia. Apakah memiliki bulu? Yes, burung. Kalau tidak dia berarti bukan termasuk mamalia nih. Jadi ketika pertanyaan pertama, apakah memiliki rambut? Yes, oh dia mungkin mamalia, tapi mamalia belum tahu jenis apa lagi. Karena mamalia bisa dibagi lagi. Kemudian ketika jawabannya tidak, oh kita cari kunci yang lain. Oh dia punya rambut nggak? Oh nggak punya. Oh berarti bukan termasuk. Secara umum bukan termasuk mamalia. Kemudian coba cari kunci yang lain. Oh dia memiliki bulu nih. Oh mungkin dia tergolong aves, burung. Nah, ketika jawabannya tidak, dia tidak punya rambut, kemudian tidak punya bulu. Dia punya apa nih? Punya kulit kering nih. Misalnya, contohnya di sini. Mungkin dia tergolong reptil. Tapi ketika dia, oh nggak punya rambut, nggak punya bulu, nggak punya kulit kering, apa ya? Apakah mempunyai sisik dia? Punya sisik. Mungkin dia ikan ini. Nah, mungkin baru perdugaan tentang ikan. Oh, kalau nggak punya sisik, apa lagi? Nah, pertanyaan itu yang akan terus berjalan. Nah, misalnya setelah kita dapat ikan nih, pendugaan pertama, apakah dia bernafas dengan insan? Ah, mungkin ikan beneran. Apakah dia bernafas dengan paru-paru? Mungkin dia bukan ikan. Nah, di sana nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Jadi, seperti ini, kalau secara mudahnya, bagaimana metode dikotomi itu dilakukan dengan kunci determinasi, nanti saya sudah lampirkan di dalam uh, materi ini, submateri ini di OASO, bagaimana melakukan proses kunci determinasi dengan metode dikotomi ini secara lebih jelas dari video yang sudah saya ambil dari source di YouTube. Jadi nanti kalian bisa pelajari dan mohon bisa dibuat review singkat bagaimana menurut kalian proses identifikasi atau bukan proses identifikasi, proses pengklasifikasian setiap spesies ini berdasarkan dari ciri tubuhnya masing-masing spesies tersebut yang menjadi objeknya. Nah, tadi kita udah bilang kan bila binomial nomenklatur atau cara menulisan nama ilmiah dari setiap spesies. Jadi, kalau kita bilang nama ilmiah itu atau nama spesies, nama ilmiah dari setiap makhluk hidup itu terdiri atas dua suku kata. Kadang-kadang tiga ya. Ada yang dua, tapi lazimnya dua. Uh, Kata di depan dan kata di belakang. Jadi, dua kata ini menunjukkan hal yang berbeda. Yang pertama, first name. First name yaitu kata yang di depan itu menunjukkan genus. Kemudian the second name atau yang di belakang itu dia menunjukkan spesies. Contohnya sini Chlorella pyremoidosa. Dan biasanya ketika kita menulis nama ilmiah, ini ingat banget di pelajaran dasar kalian. Kata pertama diurut dengan huruf besar, diawali dengan huruf besar. Kata kedua huruf kecil, kemudian di italic atau di garis miringkan.
Jadi kalau kita di plankton misalnya, kalau kita melakukan proses identifikasi terhadap sampel plankton yang kita temukan, mungkin kita nggak akan bisa declare sampai Pyrrhemoidosa itu ya. Jadi biasanya kita hanya menulis Chlorella sp. Udah salah enggak? Cuma memang kurang lengkap, kurang detail identifikasi kita. Tapi dibandingkan kita salah identifikasi yang terlalu bias, jauhnya misalnya plankton yang nggak ada di Indonesia, plankton yang hanya di Antartik, kemudian karena kita peralatan yang kurang memadai, kita identifikasi di Indonesia, sehingga nanti jadi perdebatan tuh sering kayak itu. Ini benarkah itu? Kadang-kadang kalau kita nulis jurnal, ada aja yang orang email kita menanyakan hasil kita ketika melihat hasil kita sedikit debatable atau sedikit meragukan dalam proses identifikasinya, sehingga main amannya ya udah nggak apa-apa, Chlorella sp. Sudah cukup kok itu bisa akan menggambarkan nanti spesiesnya atau jenis daripada plankton yang kita temukan pada perairan tersebut. Nah, juga yang sering terjadi itu jangan sampai salah menemukan spesies laut, tapi ternyata nama yang digunakan spesies di air tawar. Nah, itu yang kayak itu yang sering bias kalau kita sampai di tingkat spesies kita identinya. Nah, kemudian setelah kita tahu bagaimana proses mengklasifikasikan setiap organisme berdasarkan ciri hidupnya yang disebut dengan taksonomi tadi, klasifikasi, kunci determinasi, kemudian metode dikotomi, kita akan mulai belajar bagaimana kita mengklasifikasikan si fitoplankton tadi atau menggolongkan fitoplankton tadi dengan metode dikotomi atau kunci determinasi tadi berdasarkan dari ciri morfologi atau fisiologi yang dimiliki. Jadi secara umum kalau fitoplankton itu ada penggolongannya masing-masingnya. Ada 7 kelas. Nah, bagaimana mereka bisa digolong? Padahal mereka sama-sama fitoplankton. Jadi penggolongan ini yang pertama berdasarkan dari sifat biokimianya. Jadi sifat biokimianya yang ditunjukkan dari jenis klorofil. Jadi si fitoplankton A, B, C, D, E itu dibedakan pertama bisa dari biokimia klorofilnya. Dia punya klorofil apa aja sih? Jadi setiap fitoplankton itu tidak memiliki jenis klorofil yang sama, tapi sebagian besar fitoplankton pasti memiliki klorofil C. Sehingga kenapa klorofil A. Sorry kok klorofil C. Klorofil A. Sehingga kenapa klorofil A itu yang bisa digunakan sebagai indikator kesuburan suatu perairan. Jadi setiap fitoplankton itu pasti memiliki klorofil A. Nah, klorofil-klorofil yang lainnya, A, B, C, D, atau B, C, D, E, itu tidak ditemukan pada setiap jenis fitoplankton. Jadi biasanya hanya spesifik pada jenis plankton-plankton tertentu. Nah, pigmen ini akan mempengaruhi warna daripada si fitoplankton itu tadi. Selain klorofilnya, pigmen yang dimiliki oleh setiap jenis plankton tertentu, tergantung dari jenis kelasnya dia. Oke, jadi klorofil dan pigmen itu biokimia yang pertama. Kemudian komposisi dinding sel. Komposisi dinding selnya seperti apa? Itu akan mengaruhi pembedaannya, penggolongannya dia, kemudian cadangan makanan yang berhasil terbentuk dari setiap organisme tersebut. Kemudian itu kalau pertama dari sifat biokimianya. Kemudian kalau yang kedua ada dari struktur tubuhnya. Nah, kita udah tahu nih kalau sifat biokimia itu biasanya membuat dia bentuk tubuh, kemudian membentuk warna tubuh. Nah, struktur tubuh ini berbeda lagi, sedikit berbeda. Sama sih bentuk agak 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 mirip-mirip sedikit sih. Struktur tubuhnya biasanya ada flagel atau tidak. Flagel itu seperti bulu-bulu. Ini flagel. Jadi hanya dua aja, ada flagel atau tidak. Jadi kadang-kadang ada yang punya bulu, kalau pada fitoplankton, ada satu, ada dua, ada empat. Kayak Cetoceros dia punya empat. Ada satu selnya bentuk kotak, setiap ujungnya dia ada buntu. Ada bulu-bulunya, kayak rambut kecil itu yang cukup panjang, sering disebut dengan spina atau setae. Nah, itu yang membedakan. Ada juga yang kayak Seratium, dia hanya punya satu, kemudian kayak Diatom, dia punya satu saja. Nah, itu jadi. Nah, kalau yang di bawah ini berdasarkan klorofil algae dikategorikan menjadi 3 pokok, yaitu hijau, yaitu memiliki klorofil A dan B, yang bersama dengan pigmen-pigmen lain akan menimbulkan bayangan warna hijau, kloropita. Kemudian coklat, klorofil A dan C, memiliki bayangan warna coklat, chrysopita dan cryptopita. Kemudian merah, memiliki A dan D, dan pigmen-pigmen lain yang menimbulkan warna merah, jadi rhodopita, jenis rhodopita. Nah, ini pigmen klorofil. Jadi, pigmen klorofil karakteristik, jadi karena plankton itu memiliki karakteristik punya pigmen fotosintesis, klorofil untuk fotosintesis, yang dia berbeda sesuai dengan karakteristik jenis fitoplanktonnya. Jadi menurut Philip,
pada tahun 1993, beliau mengkategorikan itu menjadi 7 jenis. 7 jenis yang berdasarkan dari klorofil yang dimiliki oleh si fitoplankton dan juga pigmen yang dimiliki oleh fitoplankton sehingga warnanya dia menjadi uh, berbeda-beda. Oke, yang pertama cyanophyta atau blue green algae. Jadi blue green algae ini kenapa sih dia bisa berwarna uh, hijau kebiruan atau biru kehijauan? Alga yang hijau biru karena dia punya klorofil A. Kemudian dia punya pigmen phycocyanobillin. Kemudian dia punya pigmen phycoerythrobillin. Nah, ini yang menyebabkan kombinasi klorofil A dan pigmen warna ini dia menyebabkan warna si cyanophyta itu biru kehijauan. Kemudian kloropita atau alga hijau. Kenapa sih dia bisa berwarna hijau? Karena dia punya klorofil A dan B. Jadi kombinasi antara klorofil A dan B, cuma dia tidak memiliki, belum ditemukan pigmen warna yang menyebabkan warna hijau yang menjadi dominan banget di sana. Jadi karena A dan B itu sudah menyebabkan warnanya menjadi hijau. Kemudian Chrysophyta atau Basilarupita, jadi dia punya A dan C, klorofil A dan C ditambah dengan pigmen fukosantin. Jadi ada pigmen yang mengaruhi dia warnanya. Kemudian Pyrophyta, klorofil A dan C, peridinin, kemudian Cryptophyta, klorofil A dan C, kemudian dia punya phycocyanobillin dan juga punya phycoerythrobillin, Eugleonophyta, jadi dia kayak euglena ya, semacam plankton yang mirip kayak bakteri juga dia jadinya, dia punya kayak amuba, punya bulu getah kayak gitu. Kemudian dia punya klorofil A dan B juga. Kemudian Rhodophyta, red algae, jadi warnanya merah tersebut. Jadi dia punya klorofil A, kemudian punya picoerythrobillin. Jadi bukan dominasi sih, kombinasi antara klorofil yang dimiliki spesifik spesifik dari masing-masing plankton tersebut atau fitoplankton tersebut dimix dengan pigmen warna yang dia dimiliki pada masing-masing tersebut yang menyebabkan tampilan morfologi warna yang berbeda pada setiap film plankton tersebut. Nah, yang menarik di sini seperti saya sampaikan di depan tadi, bahwa setiap fitoplankton itu memiliki klorofil A. Jadi klorofil A yang hampir dimiliki, cuma ya memang nilainya yang berbeda antara satu jenis plankton dengan plankton yang lain. Nah, mungkin kalau pada green algae dan chlorophyta atau blue green algae atau cyanophyta atau blue green algae atau chlorophyta green algae, dia klorofil A-nya cenderung lebih tinggi. Tapi pada Basilorophyta yang warnanya agak sedikit keemasan, kecoklatan itu dia enggak. Pyrophyta juga enggak. Apalagi di Rhodophyta yang merah tadi. Ya mungkin dominannya klorofil A sedikit tapi dominan oleh picoerythrobillin. Jadi yang menyebabkan warnanya menjadi merah kalau kita lihat tadi. Oke, next. Jadi kalau kita bisa simpulkan lagi, klorofil A itu hampir terdapat pada semua organisme autotrof. Jadi di tumbuhan juga punya klorofil A untuk dia melakukan proses fotosintesisnya. Kemudian klorofil C dimiliki oleh alga pirang, alga keemasan dan serta diatom, Basilarophyta. Kemudian klorofil B dimiliki oleh hijau dan tumbuhan darat. Dan klorofil D dimiliki alga merah atau Rhodophyta. Nah, perbedaan jenis klorofil ini memiliki ah, bukan apa yang memiliki. Akibatnya apa? Akibatnya dia terdapat perbedaan rumus kimia dan itu mengakibatkan panjang gelombang yang berbeda diserapkan. Artinya matahari kan nih, sinar matahari masuk thread. Nah, sinar matahari itu dia memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, ketika dia punya klorofil yang berbeda menyebabkan intensitas panjang gelombang yang diserap oleh setiap masing-masing algae atau fitoplankton itu juga berbeda-beda. Ada yang klorofil A yang dominan, intensitas panjang gelombang berapa yang akan diserap. Nah, itu yang menarik ketika bicara tentang bagaimana pendugaan kesuburan suatu perairan menggunakan klorofil A. Karena hampir dimiliki pada semua jenis plankton dan diketahui panjang gelombangnya sehingga satelit bisa memantau dari atas jebret gitu. Ya, menggunakan foto satelit, kemudian diolah citranya dengan panjang gelombang yang tadi yang mampu diserap oleh si klorofil tadi, sehingga kelihatan nih bagaimana kelimpahan planktonnya tanpa harus kita sampling dulu. Cuma memang untuk validasinya atau klarifikasinya memang perlu sampling untuk mengetahui kelimpahannya secara langsung sehingga biasnya algoritma yang dihasilkan dari satelit itu biasnya besar atau tidak. Semakin kecil biasnya berarti semakin tepat pendugaan
penginderaan jauh yang dilakukan oleh satelit tersebut terhadap kesuburan perairan. Sehingga hal itu yang sekarang digunakan untuk membuat citra-citra kesuburan perairan di suatu uh, tempat. Nah, klorofil dominannya menampakkan warna hijau. Kemudian picocyanobilin dia warna biru. Kemudian picoerythrobilin dia warna merah pigmen ini. Jadi picocyanobilin, picoerythrobilin, fucosantin dan carotenoid ini adalah pigmen-pigmen warna. Fucosantin menamakan warna kekuningan, kemudian carotenoid umumnya menyerap cahaya biru dan memantulkan warna-warna berpanjang gelombang besar, merah sampai kuning kehijauan. Oke, ini sedikit tentang karakteristik genus plankton. Jadi seperti yang saya jelaskan minggu lalu, mungkin mirip-mirip. Jadi Microscopis algae, jadi dia produsen primer pada perairan. Kemudian size 0,5 mikron to 4 mm, jadi setengah mikron sampai 4 mili. Kemudian beberapa memiliki bulu-bulu. Contohnya di Dinoflagellata. Tapi pada diatom dia tidak memiliki. Kemudian juga pasti dia memiliki klorofil untuk atau pigmen lain untuk klorofil untuk fotosintesis dan pigmen lain yang akan merubah warna tubuhnya. Nah, beberapa bagian tubuhnya ini ada jenis-jenis tertentu yang dia memiliki kandungan silika, kalsium karbonat, ataupun tanpa ada cangkang. Nah, nanti kita akan belajar pada jenis Bacilla rupita atau diatom. Jadi diatom itu menarik tuh. Nanti dia warnanya dia seperti berlian, keperaan itu. Tapi kelihatannya kayak kayak coklat kuning keperaan. Kenapa? Karena dia memerlukan silika. Nah, diatom ini memerlukan silika untuk dia bisa membuat bagian tubuhnya dan untuk bisa bertumbuh tadi. Dinoflagellata, jadi inilah salah satu jenis yang uh, toksik. Tidak semuanya, tapi toksik ketika dia bloom atau meledak populasinya. Nanti akan ada dijelaskan oleh Bu Dati yang disebut dengan red tides. Jadi red tides bloom fitoplankton yang menyebabkan menjadi warnanya kemerahan. Dan itu berbahaya untuk organisme perairan, apalagi sampai dikonsumsi. Selain berbahaya langsung dikonsumsi, berbahaya lain juga dia mengurangi jumlah oksigen terlarut dalam perairan tersebut. Dan beberapa lainnya juga karena dia memiliki racun yang sangat kurang menguntungkan bagi organisme perairan lainnya. Nah, kemudian kita juga belajar nih sekarang. Tadi kita belajar karakteristik jenis pigmen, klorofil, sehingga itu yang menjadi kunci determinasi atau kunci pembeda satu uh, film uh, fitoplankton dengan yang lainnya. Sekarang kita belajar tentang fitoplanktonnya dulu. Kenapa sih pertama fitoplankton itu mampu melayang di permukaan dan dia tidak tenggelam? Nah, jadi kenapa sih di permukaan dia melayang? Yang pertama, karena fitoplankton itu ukurannya kecil. Jadi apa yang menyebabkan orang itu menjadi tenggelam? Misalnya kita tenggelam di laut atau tenggelam di um, danau, sungai dan lain-lain. Tapi kenapa kita juga bisa tidak tenggelam di misalnya laut mati? Ya, itu karena perbedaan berat jenis antar makhluk hidupnya. Jadi kalau berat kita lebih berat dibandingkan massa airnya, nah kita akan tenggelam nih. Tapi kalau berat kita ternyata lebih ringan dibandingkan massa airnya, nah kita nggak akan tenggelam, kita akan melayang-layang di permukaannya. Kita akan melayang-layang di permukaan. Jadi pada fitoplankton, karena dia sifatnya kecil banget, jadi ukuran berat jenisnya dia itu badannya sama atau lebih ringan dibandingkan berat jenis media hidupnya. Berat jenis media hidupnya itu maksudnya adalah airnya, baik itu air tawar ataupun air laut. Nah, kenapa sih kita lebih mudah ngambang di air laut dibandingkan air tawar? Ya itu tadi, hubungannya dengan berat jenisnya. Jadi kalau kita lebih berat dibandingkan berat jenis air tawar, nah kita tenggelam itu gampang. Tapi kalau di air laut, kita lebih gampang mengambang asalkan tidak panik. Apalagi di laut mati yang kadar salinitasnya tinggi banget, kita susah banget tenggelam di sana. Cenderung kita akan mengambang. Karena kita lebih ringan dibandingkan berat jenis airnya. Selain itu, kalau dia cara mengatur berat jenis badannya, si fitoplankton itu biasanya menambah atau mengurangi jumlah vakuola. Dia punya zat lemak pada inti sel atau bagian pelindung sel tubuhnya, sehingga dia mampu juga melayang. Kemudian memiliki cadangan makanan.
cadangan makanan dihasilkan dari tubuhnya yang menyebabkan dia mampu melanjang. Kemudian yang menarik pada beberapa jenis plankton tadi yang saya sebutkan, dia memiliki bulu-bulu tuh kayak di Cetoceros itu dia memiliki spina satae yang mampu memanjang atau memendek. Nah, yang memendek itu untuk membantu dia untuk mempertahankan tubuhnya agar tetap melayang di permukaan airnya atau di kolom perairan yang di mana dia mau tinggal. Kemudian selain itu dia fitoplankton rata-rata luas permukaan tubuhnya lebar. Jadi gampang kalau kalau kayak kapal kan kalau dia luas permukaan kapalnya lebar itu kan dia lebih gampang dia untuk mengambang floatingnya. Nah, plankton juga kayak itu. Dia luas permukaannya lebar fitoplankton. Beda dengan nanti kita lihat di zooplankton ya. Jadi karakteristik pembeda morfologi tubuhnya itu yang menyebabkan dia bisa mengambang. Nah, sorry. Nah, ini tadi. Ini yang dimaksud dengan setae atau spina tadi. Jadi ini dari Cetoceros. Nah, ini yang panjang-panjang bulu-bulu panjangnya. Kalau ini, nah ini dia. Ini mampu dia memanjang dan pendek, tergantung dari kondisi tempat hidupnya dia. Nah, kalau ini nih, kayak ini mampu memanjang dan pendek. Jadi bisa semakin panjang banget, bisa pendek banget. Nah, setae ini yang membantu si fitoplankton nih, Cetoceros nih, Seratium, untuk bisa mempertahankan daya apung tubuhnya di perairan tersebut. Oke, kemudian karakteristik jenis fitoplankton. Jadi kalau kita bilang fototaksis, atau fototaksis itu adalah fototaksis positif, artinya tertarik dengan cahaya. Kemudian fototaksis negatif artinya kurang suka terhadap cahaya. Sehingga kayak kita diskusikan pada beberapa minggu sebelumnya, kenapa sih nelayan itu melaut malam hari. Nah, ini hubungannya dengan fototaksis tadi, positif dan negatif. Jadi fitoplankton tuh cenderung dia menyukai cahaya karena dia butuh cahaya untuk melakukan proses fotosintesisnya yang dimanfaatkan oleh klorofil. Tadi cahaya dimanfaatkan oleh klorofil sehingga bisa melakukan proses fotosintesis. Nah, ada beberapa plankton yang bisa berubah-ubah warnanya selama hidupnya tergantung dari karakteristik air di mana dia hidup. Contohnya di sini adalah Baritricoccus brownie. Jadi ini plankton yang sangat menarik sekali. Dia bisa berwarna-warna kuning, bisa berwarna hijau, bisa agak kemerahan. Nah, si Batriococcus brownie ternyata salah satu fitoplankton yang bisa menjadi peluang biofuel. Jadi energi hijau terbarukan. Nah, sekarang menarik kan kalau ada yang bilang menggunakan baterai dan lain-lain, ternyata plankton itu sudah memiliki potensi untuk sebagai salah satu sumber energi terbarukan kultur plankton di sini. Nah, salah satunya dari jenis Batriococcus brownie. Jadi dia bisa dimanfaatkan untuk sumber energi. Kemudian juga plankton itu ada yang menarik. Jadi selain sebagai sumber energi terbarukan, jadi plankton itu bisa memenarkan cahaya kayak kunang-kunang. Jadi ada beberapa jenis plankton yang bisa kalau dia blooming di perairannya, airnya tuh kayak kunang-kunang. Saya ada sampaikan videonya nanti di materi ini juga pada fitur Oaso. Jadi bagaimana air itu bisa berwarna-warni dan hanya bisa tapi dia hanya bisa dilihat di malam hari. Nah, ini dari jenis Peridinium biasanya ketika dia jumlahnya Dinoflagellata ini jumlahnya banyak banget blooming. Kalau siang dia bisa kelihatan kayak red tides jadinya. Tapi kalau malam hari dia kelihatan banyak banget seperti cahaya berpendar di perairannya. Kemudian karakteristik jenis fitoplankton lainnya adalah yang tadi pernah saya ceritakan. Ada beberapa jenis plankton yang kurang menguntungkan. Menguntungkannya karena dia punya lendir. Contohnya sini ada Oscillatoria, alga biru tadi. Jadi kalau dia lendirnya tuh mukusnya tuh bisa mengganggu proses pencernaan ikan sehingga ikan itu kayak hmm, kenyang apa ya saya bilang dia kenyang sebenarnya nggak kenyang, nah nggak bisa terserap jadinya nutrisi dari makanannya tuh karena saluran pencernaannya tertutup oleh lendir tadi. Contoh lain adalah Microcystus aerugiosa. Ini yang tadi saya jelaskan tentang setae tadi. Nah, ini yang menarik tadi. Ini yang mampu membuat dia lebih menyeimbangkan dalam proses mengapung. Ini tadi Batriococcus brownie. Jadi beda-beda banget. Ada yang bisa warna merah kayak ini, kemerahan. Ada hijau kayak ini. Ada kuning keemasan kayak ini. Nah, ini depend atau tergantung dari lokasi hidupnya dia dan bagaimana kualitas air di posisi dia hidup. Jadi sedikit berbeda aja dia akan mempengaruhi warna tubuhnya. Menarik ya fitoplanktonnya dan ini yang merupakan saya bilang sebagai salah satu kandidat energi hijau terbarukan.
Nah, ini tadi proses bioluminescence yang saya bilang bahwa contohnya nih, ini bukan karena sinar ya. Ini bukan karena sinar lampu. Ini bukan karena sinar lampu, tapi ini cahaya yang berpendar di air. Jadi kayak gini dia, berpendar kayak ini. Bukan karena disorot oleh lampu, enggak dia. Tapi dia pada tertentu dia akan berpendar. Berpendar, kemudian, tapi dia juga enggak bisa berpendar. Kenapa dia bisa berpendar? Nah, ini ternyata ada hubungannya terhadap proses cara dia mempertahankan dirinya. Jadi inilah jenis Dinoflagellata, Peridinium. Nah, ini. Jadi dia hanya berpendar ketika dia merasa terancam si jenis ini Dinoflagellata ini. Tapi populasinya banyak banget, kelimpahannya banyak banget di perairan lagi. Belum banget ya di perairan ini. Nah, ketika dia merasa terancam itu apa? Misalnya ada ikan atau orang yang bergerak di sekitar areal tempat hidup atau juga gerakan air yang tidak beraturan yang menyebabkan dia menjadi memendar. Nah, kenapa dia bisa memendar atau melakukan proses kalau kita bilang pembenaran ini sebenarnya bioluminescence. Jadi karena di jenis Dinoflagellata ini dia di dalam tubuhnya kalau dibuka kayak ini dia ada kutub positif dan negatif. Nah, kalau kita bilang kalau kita di baterai lah positif dan negatif ketika dia bersambung misalnya ada lampu kan hidup dia. Nah, di sini ada kutub positif dan negatif. Kutub positifnya di ada protonnya di inti di fokulanya. Kemudian ada dia ternyata memiliki sintilian. Sintilian yang dia terdapat enzim luciferase di dalam sintilian nih, nih sintilian. Nah, ini sintilian, sintilian, sintilian. Ini dia punya pintu, ini tertutup nih, ini tertutup. Jadi kalau dia si proton ini tidak masuk ke dalam pintu ini dan ketemu dengan enzim luciferase, dia nggak akan berubah warna atau tidak akan membenarkan cahaya. Tetapi ketika dia merasa terancam, baik itu oleh gerakan air, oleh ikan dan lain-lain, nah ini pintu ini akan terbuka, seret, terbuka. Akibatnya apa? Akibatnya si proton yang ada di sini tadi mampu masuk ke dalam. Sama kayak inilah, kalian pernah yang suka mancing, ya, suka mancing malam. Ada yang pakai fosfor nggak sering? Nah kalau pakai fosfor kan, fosfor itu nggak akan bisa nyala kalau kita belum matahin fosfornya. Sehingga fosfornya dipatahin, kemudian ada cairan sama serbuknya itu bercampur, kemudian dia baru akan membenar. Nah, kurang lebih kayak ini dia prosesnya di sini. Tapi ini terjadi secara alami. Jadi dia akan ada proses yang menyebabkan ini membuka sekarang, membuka sehingga si proton itu masuk sini, kemudian dia bercampur dengan luciferase, akhirnya menyebabkan cairan pendaran. Pendaran kayak ini dia pendaran akhirnya ini dan efeknya seperti ini tadi. Nah, ini yang menarik. Jadi saya udah sampaikan nanti ada videonya di sini bagaimana bioluminescence yang ada contoh-contoh bioluminescence yang terjadi di perairan. Nah, di perairan kita di Indonesia belum ditemukan. Ini lebih banyak ditemukan di Eropa dan Australia, sebagian Australia. Ini Australia yang tadi saya bilang yang alga yang kurang menguntungkan bagi makhluk hidup atau bagi ikan. Kalau kita punya ikan budidaya terutama, kalau makan ini populasinya blooming, ini mengganggu proses pencernaan ikan, nggak gemuk-gemuk ikannya malah nanti jadi mati. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, pertemuan pagi hari ini. Selain materi ini, saya juga menambahkan beberapa video-video yang saya ambil dari YouTube untuk memberi penjelasan lebih detail mengenai pertama tadi, bagaimana proses determinasi atau dikotomi metode dikotomi dengan menggunakan kunci determinasi untuk membedakan atau mengklasifikasikan setiap organisme berdasarkan ciri morfologinya. Kemudian ada juga video tentang bioluminescence juga yang di sana dan ada beberapa video lainnya yang untuk menjelaskan materi ini sehingga teman-teman bisa mendapat bayangan yang lebih detail dan bisa membayangkan lebih baik seperti apa sih karena kita berhadapan dengan bukan hewan, berhadapan dengan organisme yang sangat kecil sekali sehingga kita perlu membayangkan mengimajinasinya untuk bisa memahami semua proses ini menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tunggu keaktifannya pada sesi diskusi untuk bisa membahas hal-hal yang kurang dipahami oleh teman-teman ataupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan materi ini. Kita akan diskusikan dan menjawabnya bersama-sama.
Terima kasih semuanya. Selamat pagi, salam sehat semuanya.